Sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, Iron Dome, kini benar-benar diuji hingga batas maksimal. Melansir laporan terbaru di Timur Tengah, hujan rudal Iran ini berhasil menembus lapisan pelindung Israel, yang selama ini diklaim memiliki tingkat keberhasilan di atas 90%. Pertanyaannya, bagaimana negara yang puluhan tahun diembargo secara militer, bisa menemukan celah di sistem pertahanan berlapis milik Tel Aviv? Jawabannya bukan sekadar jumlah rudal, melainkan strategi hujan bom kecil, yang membuat sistem deteksi musuh kewalahan. Mari kita bedah tuntas, taktik cerdik Iran yang mengubah peta peperangan modern ini. Trik hulu ledak klaster 1 menjadi ratusan. Melansir analisis dari pakar rudal internasional, kunci utama daya tembus Iran terletak pada penggunaan amunisi tandan, atau cluster munitions. Berbeda dengan rudal konvensional yang meledak di satu titik, rudal balistik Iran seperti seri Khorramshahr, kini dilengkapi hulu ledak kargo. Saat mencapai ketinggian tertentu, hulu ledak ini akan terbuka, dan menyebarkan puluhan hingga 80 bom kecil ke area yang luas. Fenomena ini terlihat di langit malam, seperti titik-titik cahaya yang melesat jatuh secara acak. Strategi ini menciptakan tantangan mustahil bagi Iron Dome, karena sistem pertahanan harus menghadapi puluhan objek kecil, yang jatuh dengan kecepatan tinggi secara simultan. Pejabat militer Israel bahkan menyebutkan, bahwa hampir setengah dari rudal Iran dalam eskalasi terbaru, menggunakan varian klaster ini, untuk memastikan kehancuran di darat tetap terjadi, meski rudal utama berhasil dicegat di udara. Menguras logistik dan psikologis lawan. Melansir spekulasi dari pakar persenjataan, penggunaan bom klaster ini memiliki dua tujuan strategis. Pertama, menguras stok rudal pencegat Israel yang harganya sangat mahal. Satu rudal Iran yang membawa subamunisi, memaksa Israel menembakkan banyak interseptor, untuk memastikan ancaman benar-benar bersih. Kedua, adalah efek teror. Dengan satu peluncuran, Iran mampu memaksa jutaan warga di area seluas 8 mil, masuk ke bunker sekaligus. Dampaknya terlihat pada serangan di wilayah Arad dan Dimona, di mana sebaran bom mengenai pemukiman, hingga fasilitas konstruksi. Ini adalah bentuk perang kelelahan, di mana Iran mencoba melemahkan ekonomi dan psikologi lawan, secara perlahan. Filosofi berdikari lahir dari keterdesakan. Bagaimana Iran bisa mencapai level teknologi ini di tengah sanksi berat? Melansir catatan sejarah, kekuatan militer Iran lahir dari trauma perang Iran-Irak tahun 80-an. Saat itu, mereka tidak punya alat untuk membalas hujan rudal Irak. Doktrin berdikari pun lahir. Iran memulai dengan teknik reverse engineering, atau rekayasa balik terhadap rudal Scud B dari Libya. Kini, mereka telah beralih ke teknologi bahan bakar padat, yang membuat rudal bisa diluncurkan secara instan dari terowongan bawah tanah, sebelum satelit mata-mata barat sempat mendeteksinya. Kemandirian ini diperkuat oleh dukungan jaringan mitra non-barat, di mana melansir laporan intelijen, kerja sama teknologi navigasi dengan Cina, dan dukungan sistem sensor dari Rusia, menjadi tulang punggung kekuatan baru Teheran. Ekosistem riset bukan sekadar senjata. Pelajaran penting bagi kita, Iran tidak hanya membangun pabrik senjata, tapi membangun ekosistem riset. Melansir Global Innovation Index, peringkat inovasi Iran melonjak drastis, karena keberadaan lebih dari 4.500 perusahaan berbasis riset, yang lahir dari kampus, seperti Sharif University of Technology. Mereka menghubungkan laboratorium kampus, langsung dengan industri pertahanan. Hasilnya, mereka bisa memproduksi drone dan rudal dengan biaya murah, namun memiliki efektivitas tempur yang setara, dengan teknologi barat yang jauh lebih mahal. Ujian bagi strategi perang Amerika. Eskalasi ini juga menjadi ujian bagi model perang Amerika Serikat, atau American Way of War. Melansir artikel di Financial Times, strategi barat yang mengandalkan serangan presisi jarak jauh tanpa pasukan darat, kini mulai dipertanyakan. Kasus di Ukraina dan Iran menunjukkan, bahwa konflik modern kini kembali ke perang kelelahan jangka panjang, yang mengandalkan produksi senjata massal. Jika AS dan Israel tidak mampu beradaptasi, dengan taktik rudal klaster dan perang drone murah ini, dominasi udara yang mereka banggakan selama puluhan tahun bisa goyah. Kemandirian teknologi bagi sebuah negara bukanlah pilihan mewah, melainkan syarat untuk bertahan hidup. Iran membuktikan bahwa keterdesakan bisa menjadi ibu dari segala inovasi. Pertanyaannya sekarang, mampukah negara lain mengambil pelajaran tentang mentalitas berdikari ini untuk membangun industri strategisnya sendiri? Kedaulatan sejati bukan berada di tangan pemasok senjata,
melainkan di tangan anak-anak muda yang menguasai ilmu pengetahuan.